Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Kadang kita berfokus pada apa yang tidak kita miliki dan lupa bahwa kita sebenarnya sudah punya cukup atau bahkan banyak hal tanpa pernah kita sadari dan syukuri keberadaannya. Bukan rasa bahagialah yang membuat kita perlu bersyukur, namun rasa syukurlah yang akan membuat kita bahagia. Inilah yang diungkapkan penulis dalam bukunya yang akan kita bahas sebentar lagi. Yuk, simak ulasan lengkapnya. Halo semuanya, berjumpa kembali di Bedah Buku bersama Miss Erli. Untuk yang memiliki mimpi besar dan semangat pantang menyerah dalam menggapai cita, walau dalam keterbatasan dan berbagai hambatan, buku ini sangat tepat untuk memberikan motivasi kepada kita untuk terus maju. Buku Masih Belajar, karya Iman Usman. Membaca buku ini sangat menyenangkan dan mengingatkan saya ketika membaca buku Mantapu Jiwa. Bercerita tentang perjuangan dan prestasi epik penulisnya. Bedanya, kalau buku Mantapu Jiwa menceritakan kisah perjalanan Jerome Pauline sewaktu sekolah hingga berhasil meraih beasiswa full S1 di Waseda University, yang saat ini juga masih studi di Jepang. Masih Belajar ini tentang kisah pendidikan Iman Usman hingga menyelesaikan pendidikan S2 di Columbia University, sampai mendirikan startup di bidang teknologi pendidikan. Dua tokoh yang berprestasi. Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengenal sosok Iman Usman. Ya, dia adalah pendiri Ruang Guru, aplikasi bimbingan belajar online terbesar di Indonesia. Buku yang berjumlah 224 halaman ini menjadi wadah berbagi cerita seorang Iman Usman tentang perjalanan hidupnya. Banyak yang mengira kehidupan Iman mulus tanpa masalah. Sesungguhnya, ia juga menemui berbagai hambatan dan penolakan. Namun, ia dapat bertumbuh bahkan sampai bisa menginspirasi dan selalu ingin hidupnya bermakna bagi orang lain. Di buku Masih Belajar ini, kita tidak hanya mendapatkan gambaran terhadap bagaimana kehidupan seorang Iman Usman, melainkan Iman seolah bercerita tentang kehidupannya sembari berbagi akan perspektifnya mengenai nilai kehidupan yang ingin dijalaninya. Iman Usman memulai ketertarikannya pada bidang sosial dan pendidikan sejak berusia 10 tahun. Iman seorang siswa berprestasi yang lulus dengan predikat siswa teladan tingkat provinsi Sumatera Barat dan juga menjadi mahasiswa berprestasi utama 1 tingkat nasional ketika kuliah di Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pembicara di forum-forum internasional termasuk di PBB dan sejumlah penghargaan lain baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu semua dicapai berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Contohnya, untuk bisa belajar bahasa Inggris, ia membaca novel-novel Harry Potter, sampai pergi ke bandara dan ke hotel mencari bule untuk melatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Sampai akhirnya ia beralih ke media chatting dengan orang asing di internet untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau ditanya, siapa tokoh yang paling berjasa dalam hidupnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Harry Potter. Karena Harry Potter, Iman jadi semangat belajar bahasa Inggris, belajar berkomunitas, mengajar virtual, dan memulai bisnis online pertamanya. Saya juga teringat dalam buku ini ketika Iman ditolak jadi guru. Ia memilih untuk menjadi guru dengan caranya sendiri, yaitu dengan mendirikan Ruang Guru, yang juga terinspirasi dari Harry Potter. Dikala dia mengikuti kelas di sekolah online-nya Harry Potter, sebagai pelajar hingga sebagai guru. Dari pengalamannya yang terkadang di mana hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, Iman percaya
bahwa Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lebih besar buat kita. Tugas kita hanyalah setia dan tekun pada apa yang sudah diberikan Tuhan saat ini. Tidak usah fokus dan sibuk melihat pencapaian orang lain. Boleh saja hal itu dilakukan, asal dijadikan motivasi, bukan obsesi yang kemudian kita lupa berbenah diri. Lewat bukunya, Iman ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, Tuhan ingin kita lalui titik A atau penolakan agar kita bisa tiba di titik B atau kesuksesan. Yang kedua, meskipun kita pikir rencana kita adalah yang terbaik, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita, yang mungkin awalnya tidak kita pahami prosesnya. Yang ketiga, memang belum waktunya kita untuk pegang peran yang besar. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Demikian bedah buku kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lain agar minat baca anak Indonesia semakin bertumbuh. Saya Miss Erlis Litonga, pamit undur diri sampai berjumpa di bedah buku selanjutnya. Bye-bye.